Negara ini akan punya koalisi yang dalam arti dia akan menjalin kerjasama dengan negara besar. Salah satu negara superpower yang mungkin nanti akan membantu supaya negara ini stabil. Yang terjadi di Pacet. Barusan ya? Ya. Baru saja terjadi kemarin ya? Itu salah satu contoh daerah yang kena karena akibat karma itu sendiri. Ini orang-orang bodoh yang berpolitik sih aku bilang ya. Wow. Ya akan banyak keluar duit banyak. Yang berambisi untuk menggapai kekuasaan dia akan keluar duit banyak. Bisa diarahkan ke kamera. Dan itu pastinya itu nanti akan merugikan banyak orang. Ya ujung-ujungnya gimana aku bisa berkuasa, duit akan banyak keluar, terus ya dia akan mengalahkan segala cara dan pasti akan ramai. Dan itu sudah terlihat di Papua. Iya. Langsung nyambung gitu ya Sobat Lentera. Hai Sobat Lentera, ketemu lagi barengan aku Adnan Setiawan ya, selalu di Lentera Podcast. Selamat datang tentunya di podcast kali ini, dan kali ini kita bakal membahas soal yang cukup misterius ya, cukup misterius dan bisa dikatakan ini bisa menerawang masa depan. Kalau sempat beberapa waktu yang lalu Sobat Lentera ngikutin, kita sempat juga ya ngebahas masa depan dengan mata batin seseorang. Tapi kali ini agak sedikit logika, ya kan? Jadi buat kamu, ya, buat Anda Sobat Lentera yang memang harus tim yang harus logika, harus ketemu rumusnya, harus sesuai dengan logika. Nah ini cocok banget. Karena kali ini kita menggunakan media menerawang masa depan, bisa dikatakan meramal masa depan juga dengan media kartu tarot. Dan kali ini sudah hadir di studio Lentera Podcast, ada Kak Arya. Halo Kak Arya. Halo, selamat siang Mas. Apa kabar? Baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Nah, kali ini kita berbicara soal tarot. Nih, kali ini udah banyak banget nih ya. Sobat Lentera ya, kalau bisa dilihat ini ada kartu-kartu ini yang dibawa tadi saya kira Kak Arya bawa apa kok oleh-oleh banyak banget ini ya. Ini koleksi Kak Arya semua? Ada beberapa koleksi saya, ada beberapa koleksi teman-teman yang saya bawa. Jadi ya ini lebih tepatnya sebagian koleksinya komunitas lah. Oke, ya. Jadi ada yang punya Kak Arya sendiri, ada juga yang punya teman-teman komunitas juga. Untuk for your information juga ya, Sobat Lentera, Kak Arya ini merupakan ketua dari komunitas Full Moon, betul ya? Betul. Full Moon ini merupakan salah satu komunitas tarot di Surabaya. Iya, betul sekali. Oke, Kak Arya, kalau berbicara soal ramalan kartu tarot, nih awalnya sejak kapan? Sebelum terbentuknya komunitas Full Moon kah? Atau sejak kapan nih belajar yang namanya mendalami ilmu meramal ya, betul ya dikatakan meramal tarot nih ya? Memprediksi lah lebih tepatnya. Memprediksi tepatnya, oke. Kalau saya dari tarot itu sendiri sekitar 2007-an lah. 2007? Iya. Awalnya akhirnya memutuskan, oke deh aku mendalami ilmu tarot ini, apa? Kepo aja, karena waktu itu ada teman-teman, kebetulan kita waktu itu ada komunitas, ya nggak ada namanya sih sebetulnya, anak-anak kumpul, anak-anak indigo. Indigo? Memang harus indigo atau? Enggak juga sih. Oh enggak juga? Cuman waktu itu, kan kita sering kumpul kan, waktu itu kumpulnya di McD Basra. Oke. Waktu itu kan ada McCafe yang 24 jam itu kan. Nah sering kumpul di situ tuh ada salah satu temen, waktu itu anak SMA, namanya Lian, itu bawa satu kartu. Kartu satu bendel begini? Iya. Oke. Nah dia ngomong, Mas, aku barusan belajar kartu tarot. Lah aku bingung, apa ini? Tak ramal ya, dia ngomong gitu kan. Nah, terus itu waktu itu Kak Arya belum belajar tarot ya? Belum tahu. Oke. Nah waktu itu gara-gara itu dia kan mempraktekkan itu di depan saya, baru saya, ini kok asik ya, gambarnya kok lucu-lucu gitu kan. Nah dari situ saya kepo. Ya hasil kekepoan saya itu menghasilkan berbagai macam, saya mengkoleksi beberapa kartu ini. Awalnya suka mengkoleksi itu karena apa? Karena gambarnya? Karena gambarnya? Iya. Apa yang membuat menarik dari gambarnya? Pertama, balik lagi, ilustrasinya. Ilustrasi. Ini contoh, salah satunya ini, kalau kalian suka Game of Thrones, ini ada tema Game of Thrones. Ada yang suka, jadi ada tema-tema khusus. Terus ada yang suka Disney, ini Disney villain. Ya bisa dilihat ya, Sobat Lentera. Bagi yang suka game, ini ada Dungeons and Dragons. Kebalik ya saya masangnya. Iya kebalik. Iya. Nah,
Yang suka anime, ada lagi. Ini? Bukan. Oh, yang mana? Ini. Oh, Ini oke. Cat Capture Sakura. Jadi sedikit lebih tidak horor ya. Kalau ini Ya. saya lihat tampakannya lebih ke apa ini ya? Lebih ke karena pink jadi lebih ke girly ya, Sobat Lentera ya. Terus ini juga, ini sebetulnya salah satu game juga ini. Tapi games belum saya juga. buka karena eman-eman. Oke. Ini dari Fit. Oke. Salah satu seri Iya, Fit. iya. Kayak gini tuh rate mulai dari harga berapa sih, Kak Arya? 350 sampai 1 juta. Oh. Bahkan ada yang sampai 2 juta ada. Paling mahal untuk kartu tarot sendiri yang pernah Kak Arya tahu? 2 juta ada. 2 juta ada Iya. ya. Itu dia itu tergantung apanya sih? Ada isi-isiannya nggak? Bukan. Apa itu? Lebih ke arah mahalnya itu karena pertama dia import. Oh, impor. Ya, karena oke. biaya importnya itu mungkin itu yang pertama, Biaya cukai gitu-gitu biaya ya. pengirimannya. Oke. Terus sama kualitas kertasnya. Contoh kayak ini kemarin saya beli di Periplus. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. bebas. Ini saya belinya sekitar 350-400an. 350-400. Oke. Iya. Kalau misalnya diimpor tuh, diimpor itu kartu yang paling mahal itu import dari mana? Sebetulnya bukan masalah dari mananya, Oh, bukan dia, dari mananya. tapi lebih ke arah dia langka atau enggak. Oh, apa yang membuat dia langka? Sudah nggak produksi. Oke. Jatuhnya nanti kayak trading game card. Hmm. Kayak gitu jatuhnya. Kayak misalkan tahu trading game card Yu-Gi-Oh, Pokemon. Iya, pernah dengar Nah, kayak sih gitu ya. jatuhnya nanti. Oke, jadi memang dia sudah tidak produksi sehingga akhirnya Jadi langka gitu Ya. ya. Dan itu bisa sampai harganya 2 juta itu tadi ya. Bahkan mungkin bisa lebih. Bisa lebih. Ya, kan makanya banyak yang mengkoleksi itu untuk arah itu gitu sebetulnya. Oke, Contoh oke. kalau yang lokal itu ada tarot wayang, Oh, tarot wayang. Iya. Ada Kak Arya punya koleksinya? nggak punya. Oh. Nah, itu yang saya sayangkan dulu waktu awal-awal muncul tuh cuma 65.000 Cuma 65.000. sama bukunya. Sekarang sudah 1,5 juta. Karena langka itu tadi. Ya, karena penciptanya udah meninggal almarhum Oke. dan udah nggak produksi lagi. Oh, iya sehingga akhirnya menjadi langka Ya, gitu ya. paling murah 800.000. Paling murah 800.000 sehingga akhirnya yang dijual pun adalah semacam pre-love gitu ya atau Iya, bekas ya. iya. Oke. Ya. Dan kalau memang berbicara soal kartu tarot, ketika memprediksi itu kan pasti ada yang akurat, ada yang keakuratannya itu kalau dari kartu tarot sendiri ini berapa persen sih? Tiap kartu tarot berbeda kah atau sama aja? Bukan dari jenis kartu tarotnya, tapi lebih ke arah readernya Leader itu? yang baca. Oh, yang baca. Iya. Oke. Karena tarot ini lebih ke arah toolsnya ya, tools itu alat. alat. Ya, Oke, contoh alat. kayak misalkan orang masak kan ada untuk pisau untuk motong daging sendiri. Iya, ada merek ini Ya, gitu ya. lebih ke arah itu sih. Ya, ada juga orang yang ahli cukup pakai satu pisau dia bisa menggunakan itu untuk masak apa aja. Tapi memang ada yang butuh, aku harus butuh pisau ini, pisau ini kayak gitu sebetulnya. Oke. Jadi memang hanya sebagai alat saja. Tapi kalau keakuratan dari kartu tarot ini sendiri, memprediksinya. Makanya itu kita nggak bisa mengakui kalau prediksi kita 100%. Oke. Paling nggak itu kan untuk akurasi itu saya serahkan ke klien karena dia yang bisa membuktikan ini Benar atau tidak? Iya. Benar atau tidaknya itu. paling kalau nanti mereka benar atau ternyata bacaan kita juga cocok, dia akan balik lagi gitu aja sih. Akan balik lagi untuk Iya. gitu ya. Terkonsul. Balik lagi untuk konsul ya. Oke. Kalau berbicara soal kartu tarot ini sendiri, setiap gambar itu kan ada maknanya. Jadi kalau keakurasinya sendiri itu dari rate 10 sampai 100%? Balik lagi, kita nggak bisa Nggak bisa ya? karena itu lebih ke arah kartu ini kan kenapa sih bergambar beda sama kartu lentre ya? Oh iya, bedanya ini dengan kartu lentre? Ya jelas beda. Tapi sama tarotnya juga? Beda. Itu Apa yang membedakan? ya itu sama aja dirimu ngomong apa bedanya Honda sama Yamaha. Oh, oke. Merek ya? Kan mobilnya pasti beda. Oh, Cara oke. naiknya juga mungkin Cara naiknya, cara menggunakan, cara mengoperasionalnya Iya. pun juga berbeda. Iya. Cara menggunakannya pun juga berbeda. Oke, kalau kita tadi sudah berbicara ya, Sobat Lentera, bahwa memang tidak bisa dipastikan keakuratan dari kartu tarot ini. Tapi
soal ngomongin soal akurasi sendiri, Balik ke orangnya. balik Kita nggak ke bisa orang. menyombongkan, oke bacaan saya selalu Pasti, akurasi. betul, Karena gitu, kita enggak bukan ya? Tuhan gitu loh. Iya, benar. Sekali lagi dikembalikan ke orangnya dan orangnya Ya. terserah mau mengembalikan kemana Ya. gitu ya. Mau mengembalikan percaya dengan tarotnya it's okay, mau mengembalikan kepada Tuhan juga it's okay gitu ya. Oke, kalau menggambar setiap kartu ini pasti dia memiliki gambar Ya. yang tentunya ada makna. Nah, itu cara bacanya itu gimana tuh? Itu yang saya kepo tuh. Masing-masing tuh ada simbolnya. Jadi kayak kalau Rider Waite ya itu pakemnya tarot Rider Waite itu jenis kartu juga. Iya, jadi gini, pakemnya Oke. tarot itu namanya kartu yang sering dipakai awal-awal itu decknya namanya Rider Waite. Oke. Dan semua yang ada di sini pakemnya dari sana. Oke. Jadi Terus. contoh kayak ini. Iya. Happy Tarot. Ini kan gambarnya lucu. Iya, lucu Nah, gambarnya. kalau yang Rider Waite ini kan kartu The Fool. The Fool itu full. Ya, jenis-jenisnya namanya kartu The Fool. Oke. Kalau dari Rider Waite itu simbol yang selalu ada. Contoh, orang yang selalu bawa bekal. Jadi antara tarot Happy Tarot sama ini mungkin ada simbol itu. Jadi pakemnya itu yang selalu dibawa. Turunannya dari Rider Waite itu yang selalu dibawa. Contoh The Fool itu selalu ada anjing, selalu ada orang bawa bekal, terus selalu jalan di pinggir jurang. Oh. Itu gambarnya semua sama, tapi tipenya yang beda. Contoh ini tipenya lucu. Iya. Belum lagi nanti yang Dungeons and Dragon ini juga akan lucu lagi, beda lagi. Sama yang ini akan beda lagi. Jadi yang membedakan gambar itu hanya tipenya saja ya? Tipenya, ini namanya deck. Oh. Ini namanya deck. Makanya istilahnya tarot decknya pakai apa, Oke. gitu. Dan semua tarot reader mesti beda-beda. Misalkan dia lebih suka nuansa pink misalkan, atau orangnya lucu, nggak suka yang serem-serem, pasti akan pakai yang ini. Tapi kalau dia orangnya suka gotik, suka yang serem-serem, pasti akan kartunya akan serem. Jadi tergantung pada hobi dan kesukaan atau misalnya selera ya, tergantung Iya. pada selera orang masing-masing Iya. ya. Oke. Tapi pada dasarnya semua orang itu bisa baca tarot nggak sih? Bisa, Kalau mau belajar ya? bisa dipelajari kok ini. Bisa dipelajari, Iya. tergantung dari gambarnya itu tadi. Iya. Yang paling susah itu kartu apa? Enggak, Dengan tipe apa? nggak ada sih. Karena semua ada pakemnya. Karena ada pakemnya itu tadi Iya. ya. Pakemnya di situ sehingga akhirnya gambar apapun ya akan dikembalikan ke situ lagi. Iya, jadi gambar itu akan sama. Mungkin ada sedikit perbedaan yang sesuai dengan penciptanya gitu loh. Contoh kayak penciptanya ini sama ini. Mungkin dia nanti akan menambahkan beberapa simbol yang akan berbeda dengan pakem aslinya. Oh, oke. Gitu ya. Jadi memang semuanya pada dasarnya sama, cuman yang membedakan adalah yang membedakan adalah tiap gambar dari tipe kartu itu sendiri. Mungkin yang bikin sulit adalah dia harus menghafal begitu banyak simbol. Itu kalau tipe hafalan. Kalau orangnya tipe hafalan. Kalau yang nggak hafalan pun juga ada. Biasanya pakai feeling. Oh, pakai feeling. Nah, biasanya kalau udah pakai urusan pakai feeling, larinya ke sixth sense itu sendiri atau Sixth sense itu? bakat indra keenam itu sendiri. Oh, indra keenamnya, Iya. indigonya yang Iya. digunakan, instingnya ya. Iya. Karena memang yang pernah saya baca atau pernah saya dengar juga, memang orang-orang indigo itu instingnya juga kuat gitu ya. Insting dan kepekaannya itu Iya. dia lebih kuat gitu loh. Dengan hal-hal yang tidak kasat mata pun dia peka, apalagi dengan hal-hal yang begini lebih peka lagi Iya. gitu harusnya ya. Lebih ke arah pemahaman simbolnya lebih tajam lah daripada orang yang main logis. Oke, jadi sebetulnya kartu tarot ini masuk ke dalam logika atau tidak? Tidak. Dua-duanya Dua-duanya bisa. bisa. Maksudnya dua-duanya itu? Ya kayak sisi dua mata uang. Sisi dua mata uang. Dirimu mau ngomong soal magic oke, logis oke. Oke, ya ini agak sedikit Sobat Lentera ya, lumayan bisa seperti multi talent ini berarti ya. Magic bisa, dari segi logika juga bisa. Nah, sekarang yang saya pengen tanyakan adalah dari sisi magicnya sendiri. Bisakah kartu tarot ini untuk kayak saya dengar itu sama ini adalah yang familiar di masyarakat adalah kartu lentri. Ya. Bisakah kartu tarot ini digunakan untuk mempengaruhi seseorang atau memelet seseorang? Bisa kalau diisi dengan kodam. Oke. Kartu lentre kan diisi itu. Kalau Kartu lentri itu. Tapi kartunya sama ini atau berbeda? berbeda. Oh, tipe-tipenya pun beda ya? Itu tergantung praktisinya. Tergantung praktisi Iya. ya. Iya. Yang jelas balik lagi itu mainnya ke feel. Contoh misalkan, aku kalau pengen mengisi kartu untuk misalkan untuk lihat karir masa depan, karir sama politik, mungkin aku mau ngisi yang ini. Oh.
Dan kodam yang diisi itu berupa macam-macam. Ya namanya kodam. Macam-macam ya. Ya apa yang masuk terserah ya dia mau manggil yang kayak gimana tergantung ritualnya. Oh, oke. Nah itu yang juga pengen saya tanyakan. Ketika tarot ini dikocok, ya, itu ada mantra nggak sih? Nggak ada. Pak Arya? Gini, kalau untuk itu kembali lagi kepada ke praktisinya. personnya. Kalau dia mau memahami ilmu, kan yang punya ilmu sesuatu yang mengharuskan dia membaca mantra untuk memanggil sesuatu, memanggil kodam, perewangan, apapun itu, pasti dia akan baca. Tapi kalau enggak, ya enggak. Terus ada lagi misalkan kalau dia base-nya dari energi, dia akan bermain energi dari orang itu. Oke. Nggak usah pakai mantra, tinggal diniatin aja. Jadi kayak semacam ada apa ya, ikatan batin gitu? Bukan? Kalau belajar Reiki pasti tahu. Belajar apa? Reiki. Reiki itu? Ya, salah satu teknik, salah satu aliran. Oh. Itu lebih ke arah nanti bermain di energi. Tapi kalau misalkan dari base-nya dia seorang psikologi, ya yang dipakai ya logikanya. Bukan sama yang magic ya? Bukan. Balik lagi tergantung orangnya. Tapi kalau Kak Arya sendiri selama ini menggunakan tarot ini dari sisi magicnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Oke. Kalau saya pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya. Itu tidak mudah loh ya. Dan belajarnya pun dari tahun 2007. Ya. 2007 sebenarnya awalnya itu belajar kartu tarot dari sisi logikanya atau dari sisi magicnya? Kalau saya kebetulan yang ngajarin yang nggak kelihatan. Oh. Kebetulan dari yang namanya Lian itu, pada saat dia main itu, kayak ada bisikan, kamu bisa kok pakai kartu itu. Oh. Jadi menggunakan magic ya awalnya? Dibilang magic bisa juga? dikatakan kayak gitulah. Kalau kesannya magic itu kita main sihir gitu. Iya. Oke, tapi itu seru loh dan beberapa orang ada yang memang percaya juga dengan hal-hal yang demikian karena akurasinya ya kan, tingkat keakuratannya itu terkadang lebih akurat magic. Bener atau enggak? Atau kembali lagi? Balik lagi tinggal tujuannya itu untuk apa sih gitu loh. Paling lagi kadang gini loh. Kalau saya sih tarot ini sebetulnya tujuannya itu untuk mengenal diri kita sebagai manusia gitu loh. Manusia itu bermasalah itu karena dia nggak bisa ngontrol 4 unsur. Apa itu? Air, api, tanah, udara, unsur kehidupan, dan kebetulan itu ada di tarot. Penjelasannya lebih mudah. Oke. Jadi harapannya dengan tarot ini kita menjelaskan nih loh, kamu punya masalah itu gara-gara ini loh. Ya please jangan kayak kesini loh. Kontrol lah apimu misalkan, permasalahan dia di api. Kalau permasalahan di air, kontrol lah airmu. Lebih ke arah itu sih. Jadi bukan ke arah kita membeberkan masa depan lu harus kayak gini, karena itu juga nggak baik. Pernah lihat filmnya Marvel nggak yang Pernah ya. Sepintas ketika di TV kayak gitu. Nah, paling nggak kan kalau Mas yang ngikutin ceritanya Marvel atau Loki, kenapa timeline itu harus dijaga? Nah, jawabannya ada di situ. Tontonlah Marvel. Ada promosi. Gak boleh spoiler di sini ya. Biar yang Sobat Utara juga jadi kepo gitu ya. Oke, jadi memang kembali lagi akurasi dari segi magic atau mungkin logika tergantung ke peserta masing-masing ya. Iya, dan balik lagi kita tidak mengharapkan masyarakat itu melihat ibaratkan masalahmu semua terselesaikan di sini. Sebetulnya masalah itu mereka sendiri yang bisa menyelesaikan. Kita ini cuman ngasih tahu, ngasih tips. Terus jangan harap mereka kadang-kadang itu mencari semacam kayak kalau orang ujian tuh nyari kunci jawaban pengen cepet gitu loh. Jadi jangan gunakan tarot ini sebagai jalan pintas gitu. Iya. Jadi contoh misalkan gini. Ini kebetulan ada salah satu contoh kasus, dia kerja di salah satu perusahaan, dia selalu misalkan, aku punya keputusan ini nanti bakal untung nggak? Aku bikin kayak gini nanti bakal cuan nggak? Loh, sekarang bukan masalah cuan apa enggaknya, tapi prosesnya. Yang penting itu di situ. Nah, kadang-kadang mereka tuh pengen jalan pintas gitu loh. Dengan menanyakan kepada tarot ini. Tapi sering ada orang yang datang ke Kak Arya terus akhirnya menanyakan hal-hal demikian. Sering. Misalkan, dan apa jawaban Kak Arya? Misalkan ya. Dibaca aja tetap. Gini, contoh soal jodoh. Oke. Jodohku besoknya kayak apa? Iya. Ya kan? Kalaupun aku bisa lihat, aku nggak akan membocorkan itu. Karena nanti kenapa? Paradoks. Akan terjadi paradoks. Sama butterfly effect, itu pasti. Oke. Dan ini sudah kejadian, makanya aku nggak mau lagi.
Dan itu nanti efeknya, karmanya Tidak, kan maksudnya kena kamu. paradoks itu tidak terjadi atau gimana? Bleset. Ya, bleset berarti ya, tidak terjadi sehingga Iya. akhirnya. Yang seharusnya terjadi malah nggak terjadi karena alam bawah sadarnya itu udah berubah. Seandainya kalau dia itu melakukan itu dengan alami, dia pasti akan jadi. Tapi karena dia yakin ini pasti pacarku, ini pasti calon suamiku, ini pasti calon Justru istriku. malah nggak jadi yang kayak Ya gitu. karena dia akan posesif kan. Oh, karena sudah terlanjur percaya, bukan Iya. terlanjur ya, terlalu yakin dan percaya. Iya, akhirnya dia belum jadian sudah kamu bakal jadi istriku, kamu bakal jadi suamiku. Oke. Akhirnya orangnya dikengkem kayak gitu, dia lari lah. Iya. Itu salah satu contoh. Makanya Salah kadang-kadang satu, nggak usah taruh lah. Ramalan apapun itu selalu bahasanya sanepan, Apa itu sanepan? simbol atau kiasan. Oh, banyak istilah-istilah yang akhirnya kita tahu ya, Sobat Lentera ya, dari karya ini. Iya, Contoh iya. misalkan ramalan Jayoboyo, itu kan apakah dia menggambarkan secara detail? Enggak kan? Iya, Tapi hanya karena dengan sanepan, kiasan-kiasan aja gitu. Alamat atau ramalan-ramalan di Alkitab atau di Al-Quran apapun Iya, itu iya. hadis apapun itu pasti semua bahasa simbol. Contoh akhir zaman akan ditanda gini, tapi pas ini akhir zaman. Akhir zaman yang bikin kamu kiamat ya manusianya sendiri kok malah. Iya, oke. Dan memang kalau ngomongin soal tarot ini satu hal yang cukup misterius ya, Sobat Lentera, misterius dan memang tapi ternyata baru tahu juga nih ya, Adnan juga baru tahu bahwa memang tarot itu bisa menggunakan dua sisi, logika dan magic juga gitu ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk berbicara soal tarotnya sendiri dan mulai kita mainkan kartunya. Dan yang memang banyak banget juga ya kan ketika kita bikin podcast ini banyak juga yang sudah menanyakan beberapa hal-hal yang akan terjadi. Nah, peristiwa besar apa sih Kak Arya yang bakal terjadi di tahun 2023 ini dulu deh, sebelum nanti kita bicara tahun 2024, tahun politik gitu. Kebetulan aku belum buka ke arah sana, Oke. cuman kemarin terakhir waktu sebetulnya malah bukanya bukan lewat tarot sih. Jadi lebih ke arah mendekati tahun politik ini sudah banyak proksi-proksi asing yang ikut campur. Oh, boleh kita mainkan tarotnya? Dengan mainkan tarot? Nah ini mau ngapain dulu? Ya, kita berbicara soal peristiwa besar apa yang akan terjadi di 2023 dan sepanas apa pergolakan di 2024. Pakai ini aja. Waduh, agak serem nih kartunya dari warnanya nih ya. Boleh diangkat ke kamera Kak Arya. Nah, biar Sobat Lentera yang lagi nonton kita kali ini juga lebih paham bahwa kartunya, ini apa nih bungkusan ini? Bukan ya? Ini bukan makanan. Ini biar tidak ada jamur. Iya. Saya pikir ini aji-ajiannya. Bukan. Ini bukan jimat ya teman-teman. Oh, bukan ya Sobat Lentera, bukan jimat. Ini bukan jimat, ini biar nggak jamuran. Oh iya. Iya sih, cuman bajuk saja. Enggak, tapi kadang-kadang kalau orang nggak tahu dipikir, wah ada jimatnya. Iya bener ya. Ya bener sih, untung kamu ngingetin. Iya. Cuma kalau nggak gitu orang ngira, wah itu ada jimatnya. Waduh, ini dari baliknya aja semacam pedang nggak sih ini Kak Arya? Ya kan Game of Thrones. Iya, bisa dilihat ya, Sobat Lentera, ini gambar di belakang kartu. Ini apa? Game of Thrones. Game of Thrones. Game of Thrones. Nah ini di belakangnya ini adalah gambar-gambar pedang, ya kan? Nah kalau pedang sendiri ini karena memang tipenya Game of Karena Thrones. ceritanya Game of Thrones itu kan singgasananya kan disusun dari pedang-pedangnya, hasil taklukannya dibikin, makanya ini lebih ke arah singgasananya. Yang bagi pecinta Game of Thrones pasti tahu. Iya, oke. Nah yang kamu pengen tahu apa? Iya, peristiwa besar apa yang akan terjadi di 2023 ini? Politik. Sebelum kita berbicara politik, 2023-nya, 2023 ini kan belum tahun politik nih, ya kan? Apa sih kira persiapannya mungkin? Persiapannya. Nanti yang 2024 yang tahun politik kita akan berbicara tentang yang lebih besar. Bencana mungkin yang terjadi? Ambil satu aja. Oke, mana ya? Oke. Buka aja. Kita tunjukkan nih, kebalik ya, gini. Gini atau gimana? Gini. Oh, menarik ini. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera dulu? Sebentar, aku tak lihat dulu. Itu kan belum lihat. Iya. Oke.
Nih, Oke, ditunjukkan itu semacam apa tuh Kak Arya? Semacam kayak apa? Api, terus ada tali. ya lebih ke arah sebetulnya ini ke arah positif sih. Kalau 2023 ini lebih ke arah positifnya. Jadi kalau peristiwa besarnya ini nanti akan ada. Kalau kita ngomong apa namanya, dirimu ngomong soal negara, negara ini akan punya koalisi yang dalam arti dia akan menjalin kerjasama dengan negara besar. Salah satu negara superpower yang mungkin nanti akan membantu supaya negara ini stabil. Oh, oke. Termasuk apa ya? Bantuan-bantuan supply dari negara tersebut. Ya, Atau? lebih ke arah untuk jaga keamanan sih. Oh, oke. Kalau Iya, negara lo ya, tapi kalau misalkan di sini aku kalau bencana besar banget iya. lebih ke arah ke unsurnya air. Teknologi kah yang akan dibantu oleh dari negara tersebut? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Iya. Oke. Balik lagi kalau bencana itu mungkin lebih ke arah unsurnya air. Oh, unsurnya air yang sering terjadi. Banjir, tsunami, Bisa jadi. di mana yang terjadi? Bisa nggak dilihat kayak gitu? Mau lihat, Boleh, kalau bisa. ya Bisa. coba aja. Oke, di mana dia yang akan terjadi nih? Oke, kalau bisa kita lihat ini Indonesia di negara kita tercinta ini bakal ada bakal ada salah satu negara superpower yang akan membantu Indonesia dalam entah itu teknologi atau mungkin dari segi ekonomi, dan bencana yang akan terjadi adalah berupa air. Nah, di mananya kita lihat nih ya, di mananya? Nah kalau kayak gini, ini kalau dia nggak punya sixth sense atau apa namanya, Hah? kalau memakai logika nggak akan bisa. Sekarang mau lihat bencana, lihat dari mana coba? Iya. Dari simbolnya. Iya. Oke. Ntar aku lihat dulu. Iya. Gimana itu gimana? Lebih ke arah daerah-daerah yang memang harus, ini daerah-daerah yang memang harus, memang harus membayar karma lah. Negara-negara yang harus membayar karma. Bukan negara, daerah. Daerah. Kan kita ngomong Indonesia ya. Oke. Jadi ini kan keluar justice. Ini lebih ke arah yang ibaratkan daerah-daerah yang kalau misalkan kalau orang-orang bilang itu azab atau gimana, bukan. Jadi lebih ke arah karma sih, bukan masalah azab. Tapi contoh misalkan mereka tidak sadar kalau gak usah jauh-jauh. Yang terjadi di Pacet. Barusan ya? Ya. Baru saja terjadi. Kemarin ya? Itu salah satu contoh daerah yang kena karena akibat karma itu sendiri. Karma itu bukan karena Pacet banyak orang kimpoi di sana loh ya. Iya. Tapi lebih ke arah, apakah dirimu sudah berdamai dengan alam itu sendiri? Apakah dirimu sudah merusak dengan alam itu sendiri? Apakah dirimu sudah menjaga keseimbangan alam semesta? Menjaga keseimbangan itu untuk alam itu, baik alam sekitar dan antar manusia, alam, dan para leluhurnya juga gitu loh. Kalau bisa dilihat dari kartu ini, tadi kalau bisa Aku nggak berani ngomong. Tidak berani ngomong daerah mana ya? Iya. Oke. Ini kalau bisa kita lihat adalah seseorang raja ya ini ya? Raja. Lebih ke arah pemimpin. Pemimpin. Justice. Di bawah ini ada tulisan justice ya, Sobat Lentera. Jadi daerah-daerah yang dulunya pemimpinnya itu sebetulnya dia tidak menjaga keseimbangan Alam. semuanya. Ya. Ekonomi, SDM, gitu ya. Oke. Dan dia tidak, di samping itu dia juga, gak usah jauh-jauh lagi. Ini sebetulnya sudah ada petandanya loh. Pacet, Ya. Pertamina. Pelumpang ya. Nah, Oke. itu kan juga salah satu akibat tidak menjaga keseimbangan demi nafsu politik. Kalau saya lihat tadi, ketika saya berbicara soal apa yang terjadi pun ada api di sini ya. Termasukkah bisa dikaitkan dengan hal itu? Iya, Oke. tapi lebih dominan air. Lebih dominan air. Iya. Ya, kembali lagi intinya kita sebagai, nanti juga bakal saya tanya ini ke Kak Arya, gimana sikap kita. Tapi sebelum menjawab soal sikap kita untuk ramalan-ramalan yang sudah kita baca kali ini, sekarang kita langsung menuju ke tahun politiknya atau tahun 2024-nya nih. Sepanas apa kira-kira nanti yang terjadi di tahun 2024 itu? Ini Kita akan menyongsong. mau lihat di sini, Boleh, kalau mau ada yang berbeda, it's okay. ya. Di sini aja.
ambil aja. Oke, ambil aja ya. Oke, mana nih ya? Saya selalu suka ambil yang di tengah-tengah sih. Ini aja deh. Oke, ini ambilnya acak loh ya. Aduh, setiap kali lihat kartunya selalu tersenyum nih ya. Kak Arya, ini ada apa ini? Oke, Kita silakan. ngomong, ya ini lebih ke arah, ini orang-orang bodoh yang berpolitik sih aku bilang ya. Wow, Ya akan banyak keluar duit banyak. orang-orang bodoh yang berpolitik. Iya, yang berambisi untuk mengapai kekuasaan dia akan keluar duit Bisa banyak. diarahkan ke kamera? Dan itu pastinya itu nanti akan merugikan banyak orang. Ya apa ujung-ujungnya gimana aku bisa berkuasa, duit akan banyak keluar, terus ya dia akan mengalahkan segala cara dan pasti akan rame. Dan kalau ini ketambahan, kalau misalkan ada dana-dana asing dari luar, ya dia akan mengalahkan segala cara, nggak peduli itu dari kubu barat atau timur, yang penting aku jadi berkuasa. Oke. Dan itu sudah terlihat di Papua. Ya. Langsung nyambung gitu ya, Sobat Lentera. Sudah terlihat di Papua, langsung tertuju kepada satu daerah dan secara otomatis tertuju juga kepada satu orang dan satu spesifikasi yang cukup merinci gitu ya. Oke, Kak Arya, rasa-rasanya kurang nih kalau 30 menit, tapi harus kita akhiri podcast kali ini tentang tarot. Nah, kalau pendapat Kak Arya sendiri, sikap kita yang harus kita harus menyikapi seperti apa dengan ramalan-ramalan yang sudah Kak Arya baca tadi, entah itu tentang kejadian besar di tahun 2023 dan panasnya gejolak politik di 2024. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Pikirin yang kedepannya, besok. Kita tuh harus memikirkan sekarang Ya. dan besok. Nggak usah mikirin yang besok-besoknya. Oke, yang kita pikirkan justru mah di situnya ya. Ya, hari ini dan besok. Bukan seminggu, bukan yang tahun depan ya. Ya itu urusannya mereka lah. Urusan yang berkepentingan ya. Iyalah. Mereka pusing-pusing sendiri, mau pengen berkuasa ya pusing-pusing sendiri, biarkan mereka pusing. Intinya kita jangan sampai ikut arus. Nah itulah pentingnya pesan leluhur. Eling lan waspodo. Eling lan waspodo. Ya intinya gitu aja, dan hati-hati ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Arya sudah mau bincang-bincang di Lentera Podcast kali ini, membahas satu hal yang cukup misterius, yaitu tarot, dan sudah terbaca bahwa apa yang akan terjadi di 2023 dan di 2024 seperti apa, sepanas apa gejolak tahun politik tahun 2024. Sekali lagi Sobat Lentera, kita harus mengembalikan semuanya kepada Tuhan, karena sekali lagi Tuhanlah yang berhak merencanakan dan mengatur semuanya. Saya Adnan Setiawan, inilah Lentera Podcast.